Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Untuk hari ini, hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020, mata pelajaran Bu Dewi hanya ada satu mata pelajaran, yaitu tematik. Kita buka buku tematiknya. Buka halaman 131. Nah, hari ini kita sudah sampai di pembelajaran 3. Udah dibacakan, kalian simak baik-baik ya. Lingkungan sekitar kita dapat menjadi tempat wisata. Meskipun dekat, lingkungan kita tidak kalah menyenangkan untuk berwisata. Wisata di lingkungan sekitar mudah, murah, dan nyaman. Nah, bawahnya ada, ayo bacalah teks berikut ini. Ada cerita yang berjudul Berwisata di Tepi Sawah. Berwisata tidak harus ke tempat yang jauh. Berwisata juga tidak harus ke tempat yang membutuhkan biaya besar. Kita dapat berwisata ke tempat di sekitar kita, sebagai contoh di tepian sawah. Kita dapat bertamasya di pematang sawah. Kita menikmati makan siang sambil melihat pemandangan yang indah. Kita juga dapat memperhatikan petani di sawah. Di sawah, petani bekerja keras. Sebelum menanam padi, petani membajak sawah. Setelah ditanami padi, petani rajin mengairi sawahnya. Tanaman padi juga diberi pupuk agar subur. Ketika padi menguning, petani mengusir burung-burung dengan orang-orangan sawah. Nah, bawahnya ada, jawablah pertanyaan di bawah ini. 1. Di manakah kita dapat menjumpai sawah? Nah, kita jawab soalnya dari cerita yang sudah Bu Dewi bacakan tadi ya. Kalian jawab. Lalu 2, apa saja suara yang dapat kita lihat di sawah? 3, apa saja usaha petani untuk menanam padi? 4, apa kegunaan orang-orangan sawah? Ini kalian jawab. Kita lanjut ke halaman 132. Kita lihat yang paling atas ada, ayo mengamati. Saat di sawah, perhatikanlah benda-benda yang dipakai petani. Nah, sini ada gambar petani mengolah dan menanam padi. Kita lihat bawahnya. 1, lingkarilah benda-benda yang dipakai petani untuk menanam padi. Nah, di sini ada benda-benda. Nah, kalian amati dulu gambarnya, lalu kalian lingkari yang sesuai dengan gambar di atas. Ya. Lalu 2, amati benda-benda yang dipakai petani di atas. Tulis 5 benda dan jelaskan ciri-cirinya. Nah, kan tadi kalian sudah melingkari kata-kata yang ada di gambar atas. Lalu kalian pilih 5 nama bendanya. Lalu kalian tulis kegunaannya apa saja dan ciri-ciri bendanya dan wujud benda. Ya. Lalu bawahnya ada, ayo mencari tahu. Perhatikan kembali cerita berwisata di tepi sawah. Terdapat kata-kata berikut. Kita lihat kata-katanya. Ada biaya, membajak, pematang, pupuk. Nah, di sini kalian disuruh carilah arti kata-kata tersebut. Kalian cari arti dari 5 kata ini. Dari 4 kata ini. Biaya artinya apa? Membajak artinya apa? Pematang artinya apa? Pupuk artinya apa? Kalian kerjakan di sini saja. Lalu bawahnya ada, ayo menulis. Buatlah kalimat dengan kata-kata yang telah kamu cari artinya. Tulis pada buku tugasmu. Nah, yang ini yang ayo menulis kalian kerjakan di buku tulis. Kalian buat kalimat dari 4 kata ini. Kalian buat kalimat dari kata biaya. Jadi kalian harus membuat kalimat, harus ada kata biaya, membajak, pematang, dan pupuk. Jadi kalian buat 4 ya.
bawahnya ada ayo berkreasi. Nah, ayo berkreasi ini kita praktikan nanti hari Jumat ya, sekalian SBK. Jadi kita lanjut ke halaman 135. Nah, kita perhatikan bawahnya ada ayo berlatih. Kerjakanlah soal-soal di bawah seperti contoh berikut. Nah, di sini ada gambar 16 ikan kertas. Nah, sekelompok murid membuat 16 ikan kertas. Bila kelompok terdiri dari 4 orang murid, berapa banyak ikan yang dibuat oleh setiap murid? Nah, di sini ada diketahui, ditanya, dan jawab. Kita kerjakan diketahuinya dulu. Diketahuinya ada 16 ikan kertas dibuat oleh 4 murid. Nah, 16 ikan kertas dibuat 4 orang murid. Ini diketahuinya. Lalu bawahnya ditanya, berapa ikan dibuat oleh setiap murid? Nih, berapa banyak? Ditanyanya yang ini, berapa banyak ikan yang dibuat oleh setiap murid? Lalu kalian jawab. Jadi 16 dibagi 4. 16 bagi 4 berapa anak-anak? Hasilnya 4. Ya. Sama kita sudah mempelajari soal cerita untuk perkalian minggu lalu ya. Kalau yang ini soalnya pembagian. Nah, sini ada soal. Ada 32 sepeda disusun sama banyak dalam 4 baris. Berapa banyak sepeda dalam setiap baris? Jadi kalian cari diketahuinya dulu. Diketahuinya ada 32 sepeda. Dan ada 4 baris. Lalu ditanyanya apa? Berapa banyak sepeda dalam setiap baris? Berapa banyak? Nah, yang ini ya ketahuinya, ditanyanya. Berapa banyak sepeda dalam setiap baris? Kalian tulis. Lalu jawab. Berarti 32 dibagi berapa? 4. 32 dibagi 4. Hasilnya kalian hitung ya. Lalu baliknya kalian kerjakan sampai gambar buku tulis. Sama seperti yang tadi dicontoh ya. Lalu bawahnya ada ayo diskusi. Dalam perjalanan pulang, ayah mengemudi mobil. Ibu duduk di samping ayah dan Ibu duduk di samping ayah dan Ino serta Arin duduk di belakang. Ibu menceritakan sebuah dongeng. Dongeng itu tentang ayam, kera, dan kepiting. Kita lihat halaman 137. Nah, di sini ada dongeng yang berjudul Ayam, Kera, dan Kepiting. Bu Dewi akan membacakan, kalian simak baik-baik ya. Ayam, kepiting, dan kera bersahabat. Namun kera memiliki sifat sombong. Kera merasa yang paling hebat. Tidak jarang kera berbuat jahat terhadap temannya. Ayam dan kepiting merasa kesal. Mereka ingin kera menjadi teman yang baik. Suatu ketika ayam, kepiting, dan kera pergi berlayar, ternyata perahu yang mereka naiki bocor. Akhirnya perahu pun dengan cepat tenggelam. Ayam lalu terbang dan kepiting berenang. Sayang, kera tidak dapat berenang. Ia berteriak meminta pertolongan. Ayam dan kepiting merasa iba. Ayam lalu menarik kera dengan tali. Kepiting mendorong kera menuju pantai. Akhirnya kera selamat. Sesampainya di pantai, kera ucapkan terima kasih.
Kera berjanji tidak akan sombong lagi. Nah, bawahnya ada diskusikan bersama teman-temanmu. Sikap terpuji apakah yang ditunjukkan ayam dan kepiting? Bagaimana menurutmu sikap kera setelah ditolong? Bawahnya ada ayo bercerita. Ceritakan kembali dongeng ayam, kera, dan kepiting di atas. Nah, sini kalian disuruh membaca kembali dongeng ayam, kera, dan kepiting. Dan bawahnya ini yang diskusikan ini kalian jawab dua pertanyaan ini di buku paket saja. Jadi untuk hari ini tugasnya kita buka kembali halaman 131. Kalian kerjakan, yang jawablah pertanyaan di bawah ini. Kerjakannya di buku paket saja ya. Lalu halaman 132, yang kalian lingkari benda-benda yang dipakai petani untuk menanam padi. Pada gambar ini kalian lingkari. Lalu bawahnya amati benda-benda yang dipakai petani. Tulis 5 benda dan jelaskan ciri-cirinya. Nah, kalian tulis 5 benda yang dipakai Pak Petani, lalu tulis kegunaannya, lalu kalian sebutkan ciri-ciri benda dan wujud benda. Bawahnya ada ayo mencari tahu, perhatikan kembali cerita berwisata. Terdapat kata-kata berikut. Nah, ini 4 kata ini kalian cari arti katanya terlebih dahulu. Kalian cari dulu arti kata dari biaya, membajak, pematang, dan pupuk. Kalau sudah kalian cari arti kata dari 4 kata ini, kalian buat kalimat dengan menggunakan 4 kata ini. Dengan menggunakan kata biaya, membajak, pematang, dan pupuk. Kalian yang membuat kalimat kalian tulis di buku tulis. Udah ditulis di sini ya. Buku tulis. Nah, lalu ke halaman 135 yang ayo berlatih, kalian kerjakan dari gambar sepeda sampai dengan gambar buku. Kalian menghitung soal cerita. Lalu kalian membaca dongeng yang berjudul Ayam, Kera, dan Kepiting memakai pesan suara atau voice note. Dan bawahnya kalian kerjakan, diskusikan bersama teman-temanmu. Kalian kerjakan kalian jawab dari kedua pertanyaan ini. Ya, kalau sudah selesai semuanya dikirim ke Bu Dewi Japri ya anak-anak. Selalu ingat pesan Bu Dewi, semangat terus belajarnya, jangan malas-malas, dan dikurangi bermainnya. Jangan banyak bermain ya, dan selalu jaga kesehatan. Ya, sama-sama kita berdoa agar pandemi ini segera berakhir, agar kita bisa sama-sama berkumpul, belajar, dan bermain lagi di sekolah bersama teman-teman semua ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.